gereja ada 4 orang pastor meninggal dari beberapa tempat yang di dalam saya punya friend list. Hidup ini tidak ada kepastian. Kita cakap Tuhan Yesus, mana sudah Tuhan Yesus, ini lama betul tidak datang, saya enjoy dulu lah. Tiba-tiba kamu kena bawa pulang. Adakah kamu ada persiapan? Sebab kehidupan kita ini tidak pasti. Sama ada Tuhan Yesus datang atau kita yang dipanggil pulang dulu. Adakah minyak kita cukup untuk membolehkan kita? Oke? Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang, tengok di sini. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau hari ini Tuhan Yesus belum juga datang-datang, kita semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk kita bertobat dan memulihkan kehidupan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kalau Dia datang cepat, waktu itu kamu tidak ada persiapan, waktu itu kamu punya hidup belum dipulihkan. Itu sebabnya kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, Dia memberi kesempatan untuk semua orang di seluruh dunia untuk bertobat dan membuat persiapan. Oke? Saya teruskan ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus datang itu seperti pencuri. Di sini dia ulang lagi sekali lagi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat kita yang di atas tadi, yang 5 gadis bodoh dan bijaksana itu, di dalam bahasa Inggris dia saya katakan virgin, perawan suci itu. Bukanlah orang-orang yang tidak langsung tidak berbuat salah, yang orang-orang yang tidak pernah berdosa, orang-orang yang tidak pernah buat kesilapan. Ingat ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak membuat kesilapan. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Semua kita ini jatuh di dalam dosa. Pernah membuat kesilapan. Dari bapak kita, Adam dan Hawa, mereka sudah kehilangan kemuliaan. Tetapi waktu kita punya persekutuan dengan Yesus, kita punya hubungan dengan Tuhan, sekalipun kita buat dosa, buat kesilapan, waktu kita dekat datang kepada Dia, Dia akan mengampuni kita. Dan kita praktek, mengambil bahagian daripada kebenaran. Oke? The righteousness Tuhan Yesus. Disinilah waktu kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, inilah yang membuatkan kita menjadi gadis perawan itu. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita datang, contoh. Saya ini bohong. Saya berbohong dengan pastor. Saya cakap, kau tuh kasihan lu tuh begini-begini. Tadi kau tuh saya pergi create cerita yang tidak betul. Saya sampaikan kepada pastor. Saya berdosa atau tidak? Dosa. Waktu saya datang, saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan. Saya diampuni atau tidak? Saya diampuni. Saya dibebaskan. Waktu saya mengaku dosa saya di hadapan Tuhan, the righteousness of Jesus, itu yang akan memulihkan kehidupan saya. Dan itulah yang membuatkan kita menjadi bagian daripada 5 gadis yang bijaksana itu. Setiap hari pasti akan ada kesilapan yang kita lakukan. Saya tidak mau katakan dosa ya, kesilapan yang kita akan lakukan. Tetapi adakah kita setiap hari datang kepada Tuhan untuk mengakui kelemahan kita? Tuhan itu setia dan adil. Waktu kamu datang dan mengaku di hadapan Dia, Dia pasti akan mengampuni.
yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan. Siapa? Siapa? Tidak. Siapa yang menanti ini? Kita. Siapa yang mempercepatkan kedatangan Tuhan? Macam mana kita boleh mempercepatkan kedatangan Dia itu? Ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan. Bahwa kita, apa yang mempercepatkan kedatangan Tuhan adalah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Adalah kehidupan saleh kita di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak buat kesilapan. Tetapi sewaktu kita selalu datang di hadirat Dia, selalu datang buat hubungan, persekutuan dengan Dia, mengaku segala dosa kita, kita akan disalehkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Kitalah yang mempercepatkan kedatangan Tuhan, bukan Tuhan. Kita. Bila Tuhan Yesus sudah melihat, oke, sudah sampai waktunya, anak-anak saya sudah ready, Dia pasti akan datang. Kamu mau Tuhan Yesus cepat sampai? Kamu mau cepat Dia datang? Sama-sama kita menyediakan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan hidup saleh, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan dan melakukan yang Dia mau kita lakukan. Nanti sekejap saya bagi tahu dengan kita memberitakan Injil. Yes, betul. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kamu harus berusaha. Dia bilang di sana kan, apa itu? Kamu harus berusaha. Pergilah beli minyak tuh awal-awal, prepare minyak tuh awal-awal. Jangan last minute baru mau pergi beli itu minyak. Sedia itu minyak awal-awal, oke? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Siapa yang tidak pernah buat silam sini? Siapa yang tidak cacat di sini? Siapa yang tidak bernoda? Semua pun bernoda, seperti yang saya katakan tadi. Semua pun ada masa silam, ada kisah silam dia. Tapi waktu kita datang dan bersatu dengan Tuhan, di situ kita disempurnakan. Amin. Haleluya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kamu anggap saja ya kesempatan yang ada sekarang. Saya banyak follow luar negara punya pastor. Saya banyak follow hamba-hamba Tuhan luar negara. Saya tidak mau follow di dalam Malaysia saja atau Indonesia. Sewaktu saya melihat, ya, saya follow hamba-hamba Tuhan yang berada di luar, di serata dunia, saya melihat dunia ini sebenarnya tidak aman. Kamu tahu Israel sekarang buat satu undang-undang yang akan tidak membenarkan, bahkan mau menghukum orang yang memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Kamu tahu itu mereka sedang gubal itu undang-undang dan sekarang sedang diperbicarakan di parlemen mereka bahwa Yesus tidak boleh lagi di Israel. Dan Rusia sekarang ini tengah berperang. Banyak sudah nubuatan-nubuatan di dalam firman itu sudah mulai digenapi, bahkan hampir semuanya digenapi. Kita di Malaysia aman-aman. Coba kamu keluar daripada Malaysia, kamu akan tahu di sini perang, di sana perang, di sini perang. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini waktu Dia datang dengan mempelai Dia? Ada satu lagi revelation Tuhan bagi dengan saya. Waktu suara itu kedengaran, Dia datang, mempelai datang dengan rombongan Dia. Kamu tahu itu apa? Itu waktu Tuhan Yesus pengangkatan. Kamu tahu apa pengangkatan ini? Hanya orang-orang saleh yang bilang. Orang-orang yang biasa-biasa yang tidak ada hubungan dengan Tuhan akan bertemu. Dan disitulah yang akan dialami yang namanya penganiayaan besar. Kita sekarang ini berusaha, ada dua saja yang akan pasti terjadi. Sama ada Tuhan angkat kita dulu atau kita sampai pada hari pengangkatan. Hari pengangkatan itu.
Inilah yang dikatakan tentang hari pengangkatan. Karena yang pengangkatan itu ada orang Kristen juga yang akan tertinggal. Seperti yang kita baca sebentar tadi, yang lagi 5 bodoh itu. Tuhan Yesus akan datang dengan malaikat ya. Seperti dikatakan di dalam Yesus tadi, dengan roh belai dengan roh. Tuhan Yesus datang di awan-awan ya. Akan mengangkat orang-orang saleh. Jadi orang-orang yang tidak buat persiapan itu akan tertinggal. Disitulah penganiayaan besar akan terjadi. Sekarang ini, waktu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus itu, saya mau kita semua melakukan. Karena setiap kita ini ada panggilan Dia. Tanya dengan Tuhan, Tuhan apa yang kamu mau saya lakukan? Macam saya dengan Pastor Jipo, masa kami sudah habis di Johor tahun ini. Habis, sebenarnya kami sudah disuruh pindah. Tetapi masih ada misi yang harus kami selesaikan di sini. Kami akan berpindah ke Kuala Lumpur. Gila. Ya. Jadi saya percaya setiap daripada kita ini ada tugas Dia yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Buatlah panggilan yang Tuhan mau kamu lakukan. Sementara kita menunggu kedatangan Dia. Karena sewaktu kita gereja semakin giat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kedatangan Dia pasti akan dipercepatkan. Hanya untuk orang-orang saleh ya, hanya untuk 5 gadis bijaksana itu. Yang lagi 5 bodoh itu tertinggal dia. Di waktu itu dia tertinggal, sama ada dia mau terima yang 6 itu atau tidak, itu terpulang dari dia. Kalau kau punya iman kuat waktu itu, kau akan mengalami penderitaan lah. Oke? Saya punya khotbah hampir selesai. Saya mau. Karena sebelum ini, saya sebenarnya tidak suka saya bukan jenis orang dia sosial, walaupun saya istri seorang pastor dan saya pastor, tapi saya hanya pastor di gereja ini. Dan saya ini tidak suka bercampur dengan orang. Tetapi Tuhan Yesus Tuhan katakan kepada saya, berilah makan firman kepada mereka sebelum kamu berpindah ke Kuala Lumpur. Itu sebabnya saya tiba-tiba ikut Pastor Jipo yang 2 minggu lepas pergi rumah kamu. Dan saya katakan dengan Tuhan, oke, saya mau menyampaikan, memberi mereka makanan rohani, apa yang sudah Engkau berikan kepada saya. Apa yang saya sudah terima, saya akan sampaikan selama kami masih ada di sini. Selama saya dengan Pastor Jipo ada bersama-sama dengan kamu, kami akan berusaha untuk memberi kamu makan rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Saya katakan dengan Tuhan, saya akan sampaikan ini, karena saya tidak mau mereka tidak tahu yang tentang yang ini. Kamu tahu di seluruh dunia sekarang ini, mengalami revival. Salah satu ciri-ciri kedatangan Tuhan Yesus juga bahwa pohon ara, apabila rantingnya mulai melembut, musim panas sudah datang. Kamu tahu maksud itu? Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyampaikan perumpamaan yang harus kamu ada revelation dari Kudus untuk mengerti firman itu. Ranting sudah mulai melayu bahwa musim panas sudah datang. Kamu tahu bahwa revival yang terjadi itu dia revival ini dia selalu berbicara tentang apa? Tentang api kan? Ada kebangunan rohani, ada api yang menyala-nyala. Musim panas, dia katakan di dalam firman itu. Kamu cari di dalam firman itu. Semua ada di dalam Matius ya. Musim panas, kamu akan tahu bahwa bila ranting pohon ara itu sudah mulai melembut dan musim panas sudah datang, itu adalah tanda dia sudah mau datang. Kalau kamu banyak ikut hamba-hamba Tuhan di luar, kamu akan tahu di sini revival, di sana revival, di sini. Malaysia saja yang ada agak sejuk-sejuk sedikit. Malaysia sejak agak-agak sejuk nih. Jadi saya mulai, Allah Tuhan, kenapa di seluruh dunia sudah mengalami revival sekarang ini, Malaysia masih sejuk, Malaysia masih aman, masih dalam comfort zone-nya. Itu sebabnya saya tidak mau diam lagi. Saya katakan dengan Tuhan, saya akan sampaikan ini kepada mereka. Perang sudah mulai terjadi di luar. Rusia dengan Ukraine berperang, akan campur tangan dengan China dan negara Eropa dengan US. Kita di tengah-tengah nih, kecil saja negara kita di bila-bila masa mereka hentam, habis kita. Masih lagi tidak membuat persiapan. Jadi bergeraklah, oke? Bergeraklah menurut panggilan. Seperti Pak Ameng, saya tahu panggilan dia itu untuk membawa jiwa.
Dan mungkin tugas kamu yang lain itu untuk merangkul dan merawat yang lain. Tugas Pak Ming sudah cukup berat, dia tidak boleh juga merawat. Ada orang lain lagi yang merawat. Dia punya tugas tuh bawa orang, kasih kumpul orang. Nanti mungkin yang lain tuh tugas kamu merawat atau tugas kamu counseling. Karena apa yang sudah kamu alami itu boleh kamu gunakan untuk menjadi kekuatan bagi orang yang lain. Oke? Amen. Satu hal yang saya mau kamu tahu lagi di sini, karena saya tahu keadaan kamu, latar belakang kamu. Karena saya juga dari latar belakang sama, ditolak oleh kita mengalami kelukaan ya. Kelukaan, diluka oleh gereja, dilukai oleh hamba Tuhan. Saya mau kamu supaya cepat sembuh. Jaga hati, cepat sembuh. Karena kalau kamu tidak sembuh dan kamu pergi melayani, dia seperti waktu kamu luka, kamu terjun di dalam laut, darah masih keluar, apa yang akan terjadi? Yes, darah kita itu attract. Ya, dia menarik perhatian ikan itu jaws, itu ikan hiu untuk pergi terkam kamu. Jadi itu sebabnya saya mau kamu cepat-cepat sembuh. Jaga hati, pulihkan hati dulu sebelum keluar pergi melayani, sebelum keluar menginjil orang. Karena di luar tuh sangatlah luas, dia punya besar, dia punya kawasan, dan iblis dan setan pun berlegar-legar di sana. Sekali dia hidup ada darah yang belum kering, ada luka yang belum sembuh, bukan fisikal lah, rohani ya. Oh, ini orang ada tempat saya mau terkam, dia bilang bahaya. Sangat bahaya. Kita mau kasih reduce kita punya serangan. Jadi pastikan kamu sembuh dulu, kasih kuat dulu, sembuh dulu. Waktu itu kamu pergilah. Kamu tidak akan hanyut, kamu tidak akan begini-gini, kamu tidak akan jatuh lagi lepas itu. Amen. Saya percaya waktu Tuhan kasih sembuh kamu akan jadi penuai-penuai di ladang Tuhan yang sudah menguning sekarang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Apa sudah lagu yang terakhir tadi itu? Mari Mawar. Allah peduli. Mengapa harus terjadi?
seperti Engkau. Engkau sangat mengerti semua kelukaan, semua kekecewaan, semua kesedihan, semua kepahitan yang ada di dalam hati kami ini. Engkau tahu semuanya, Bapa. Itu sebabnya Engkau ingin melepaskan kami. Itu sebabnya Engkau ingin membebaskan dan menyembuhkan kami pada hari ini. Karena Engkau punya masa depan untuk kami. Engkau punya rancangan untuk kami semua. Engkau punya maksud untuk kami semua. Engkau punya pekerjaan, Engkau punya panggilan untuk kami semua yang harus kami kerjakan, Tuhan, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Mari Roh Kudus jamah hati setiap anak-anak-Mu yang ada pada petang hari ini. Hamba-Mu tidak mampu berbuat lebih daripada apa yang sudah disampaikan sebentar tadi. Roh Kuduslah yang menyembuhkan setiap kelukaan yang ada di dalam hati kami. Roh Kuduslah yang memulihkan hati kami. Roh Kuduslah yang mampu mengubah keadaan kami. Kami siap, Tuhan. Kami siap, Bapa, untuk dipakai oleh Engkau melakukan kehendak dan pekerjaan-Mu di hari-hari terakhir ini, ya Tuhan. Amen. Dunia sedang menuju kehancurannya, Bapa. Oh, dunia sangat jahat, Tuhan Yesus. Neraka sudah membuka pintunya untuk mengeluarkan semua iblis dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat jahat di muka bumi ini. Tetapi Tuhan, ini adalah waktu dan masanya kami juga harus bangkit. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau supaya anak-anak-Mu disembuhkan. Engkau membangkitkan lebih ramai jiwa, lebih ramai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Sebagaimana iblis begitu giat siang dan malam, mereka tidak berhenti-henti untuk membawa manusia masuk ke dalam jurang neraka. Hari ini kami berdiri, kami berdoa, Tuhan Yesus, supaya Engkau membangkitkan, Tuhan, lebih ramai anak-anak-Mu yang ada di surga, untuk membawa jiwa datang kepadamu, Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ya Bapa di surga. Kami tidak mau kalah, Tuhan Yesus, dengan tipu muslihat iblis. Kami tahu Kau memulihkan keadaan kami pada hari ini, Tuhan, karena Kau punya masa depan, Kau punya rancangan yang cerah, masa depan yang cerah buat kami. Engkau mau apa yang Kau sudah lakukan kepada kami, Tuhan, kami gunakan untuk memberkati orang lain, ya Bapa di surga. Ada masih ramai, Tuhan, jiwa di luar sana yang perlu diselamatkan, ya Tuhan. Sembuhkan kami, sembuhkan setiap hati-hati yang terluka pada petang hari ini. Sembuhkan setiap kelukaan, setiap kesedihan. Oh, segala kenangan-kenangan pahit itu, Tuhan Yesus, biarlah itu dihapuskan daripada pikiran kami, Tuhan Yesus, sehingga itu tidak menghalang kami, Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Engkau. Itu tidak akan menghalang kami, Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan-Mu, ya Bapa. Kuatkan kami, Tuhan. Kuatkan kami, Bapa. Biarlah para malaikat-Mu akan selalu mengiringi kami dan melindungi kami sewaktu kami melakukan pekerjaan-Mu. Karena kami tahu, Tuhan Yesus, apabila kami sungguh-sungguh benar-benar melakukan pekerjaan, iblis akan mulai menyerang kami dengan dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya, Tuhan, karena kami tidak mampu untuk menjaga diri kami sendiri. Itu sebabnya kami minta para malaikat-Mu, ya Bapa, untuk terus mengepung dan menjaga kami, ya Tuhan Yesus. Jamah hati kami semua, pulihkan kami, jadikan kami laskar-Mu yang benar-benar teguh di hari-hari terakhir ini. Kalau Engkau masih belum datang pada hari ini, kami tahu, Tuhan, bahwa itu adalah kesempatan untuk kami bertobat. Sewaktu kami datang beramai-ramai di hadirat-Mu, waktu Engkau melihat bahwa kami sudah siap, Engkau akan segera datang untuk mengangkat kami. Kalau bukan kami diangkat di hari pengangkatan itu, Tuhan, mungkin kami dibawa pulang lebih dahulu, Tuhan Yesus. Kami juga sudah membuat persiapan untuk diri kami. Amen, amen. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Oke. Dipersilakan duduk semua. Dan sebelum kita
masuk acara yang seterusnya. Saya mau Ibu Mary ya, Ibu Mary untuk memberi kesaksiannya, karena saya mendengar ada kesaksian yang luar biasa terjadi dengan dia. Mari Bu. Lena, tolong Bu. Saya juga mau dengar sendiri dari mulut Ibu kesaksiannya. Ya, haleluya. Shalom. Yang satu yang di depan sih. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Puji Tuhan. Haleluya. Sakar banget. Minta maaf. Ya, Pak. Karena kemurahan Tuhan, saya boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saya diselamatkan. Saya dipanggil Tuhan. Amen. Dirangkul kembali oleh Tuhan Haleluya. Haleluya. dari keterpurukan saya lewat batu. Itu yang saya pikir sampai sehari ini. Luar biasa cara Tuhan. Lewat batu empedu, Tuhan selamatkan saya. Oh. Saya tak mau pandang itu penyakit, tapi itu adalah karena Tuhan sayang saya. Kalau bukan karena batu empedu itu, saya tak ada di sini. Saya masih enjoy di luar. Saya tahu Tuhan. Haleluya. Saya tahu Tuhan, tapi saya tak mau macam 5 gadis bodoh yang tadi. Saya termasuk dalamnya tapi saya berusaha sekarang ini saya ditegur dan saya ingin jadi termasuk dalam 5 gadis bijaksana. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya, karena Tuhan luar biasa. Lewat sakit ini, sebenarnya saya sebelum ini saya tahu Tuhan, tapi saya terlalu mengandalkan kekuatan saya, kekuatan keluarga saya. Kita mampu tanpa Tuhan. Saya tahu saya tak mau cakap dengan suami. Ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih dahsyat dari kita. Saya diberkati pada beberapa tahun yang lalu ya. Agak panjang, sorry ya. Boleh ya? Lanjut ya. Puji Tuhan ya. Saya suami dulu kerja offshore. Dia gaji agak banyak ya. Dengan posisi dia 1 bulan dalam 30.000 ada. Setiap mungkin ada yang sudah dengar kesaksian saya, ada yang belum ya. Dia kerja offshore dan saya pun tahu Tuhan. Saya pergi gereja. Dia tak ada 6 bulan sekali pulang, 9 bulan. Nah, yang terakhir dia sudah 3 bulan sekali pulang. Tapi saya dengan dia sama macam dia kuat, dia boleh kerja, dia dapat duit. Saya pun berharap, saya tahu Tuhan, tapi suami saya yang kerja, bukan Tuhan bagi saya duit. Saya pergi gereja beribadah, bukan Tuhan bagi kamu cash. Masa itu ya jahat untuk saya. Oh haleluya. Kita situ dengan sekelip mata Tuhan pulihkan dengan seakan macam telapak tangan dia itu kan jatuh. Baru kita sadar, baru saya sadar. Baru sadar, tapi masih ego, masih boleh usaha lagi, masih boleh bangkit lagi dengan cara sendiri. Suami saya yang tadinya gaji banyak, dia sudah tak pergi offshore. Dan apa yang Tuhan berkati lewat materi itu sebenarnya duniawi memang ya. Kita andalkan itu. Dalam sekelip mata habis. Kita tahu. Saya dulu balik gereja dulu dekat
berapi-api. Pulang gereja, Mak Ceril minta maaf, Mak Ceril kawan saya rapat ya. Pulang gereja saya terus pergi mana? Shopping sampai malam. Saya tak ada anak itu. 10 tahun saya tak ada anak kan. Jadi saya enjoy sendiri. Tapi saya masih tahu batasan-batasan dia. Tapi saya sangat foya-foya. Dan saya selalu Tuhan berkati. Tapi saya tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi saya masih degil. Masih degil juga. Ayo, haleluya. Minta ampun Tuhan. Dan cara Tuhan memang luar biasa. Dengan sakit ini, pada tahun lepas sudah ditegur saya ada sakit. Tapi saya tak mau cari Tuhan. Saya doa saja, tapi doa saya doa yang main-main, bukan doa main-main, bukan sungguh-sungguh. Saya doa hanya sekedar tapi saya tak ketemu Tuhan, saya tak jumpa Tuhan. Jangan jadi macam saya. Betul. Habis saya berdoa malam tu, pagi baru saya amin. Oh, dasar. Panjang doanya, Bu. Jadi setelah saya sakit, saya kuning satu badan, saya pulang ke hospital, tapi saya belum lagi mengampuni orang yang ada apa kepahitan, belum lagi beres, banyak yang belum beres. Dan puji Tuhan ya, lewat Tuhan nak selamatkan saya, dia taruh batu dalam empedu saya. Itu yang saya pikir. Sebab dengan batu ini saya sakit dan saya memang tak boleh lagi buat apa-apa. Sampai di rumah saya, Tuhan mana kamu Tuhan? Saya pegang dinding. Tuhan mana kamu? Tuhan mana kamu? Saya cari-cari. Saya kehilangan. Dan Tuhan pakai Pak Amin dan Ibu Mesri. Lewat dia orang tiba-tiba telepon saya lagi sakit dan saya tak boleh tahan lagi, saya menangis. Mak Ceril saya sakit, tolong doakan saya, dan mereka datang doa. Di situ baru saya, Tuhan kau ada. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu sangat memberi saya kekuatan. Saya berlari, yang selama ini saya sembunyi, tak mau. Saya tahu ada Tuhan tapi saya macam sembunyi. Jangan tengok saya Tuhan. Tapi dengan sakit ini saya berlari cari Dia. Dan saya merasa luar biasa tahu. Apa yang hilang dengan saya tak rasa apa-apa. Yang dulu itu orang ayat Alkitab yang berkata walau 1000 tahun macam mana ya satu lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari. Yang 1000 hari yang saya rasa macam nikmat, saya enjoy, happy, Genting Highland, main kasino, apa semua yang saya tengok diri saya masih malu. Ya betul. Setiap kali suami saya pulang dari saya itu tinggal cerita ya. Saya banyak duit. Saya supply orang pergi kerja offshore. Saya join dengan satu company di Singapura. Suami saya kerja US dollar. Duit saya banyak. Tapi dibandingkan sekarang, wow, saya lebih dari yang itu. Begitu ya. Saya tak ada apa-apa sekarang, tapi saya rasa sukacita yang luar biasa. Terima kasih Pak Ameng ya. Tapi cara Tuhan memang komplit tahu. Lewat sakit yang saya alami, Dia mau rangkul saya, Dia mau panggil saya balik, sudahlah itu kan. Dia memang betul-betul sediakan. Macam mana saya tak mau pergi cari Tuhan? Fire jemput saya. Lagi tak mau cari Tuhan lagi. Betul tak? Ya, komplit cara Tuhan untuk selamatkan saya. Itu luar biasa. Itu semua sudah atur. Jadi saya nak kongsi yang kesaksian sebenarnya saya ulang lagi ya. Kan saya baru operation empedu saya dibuang. Jadi saya tak ada empedu lah sekarang, tapi masih boleh hidup ya. Saya pun tak tahu. Pada tanggal 8
Maret saya di operation. Saya mau operation itu pun saya kesaksiannya, saya cakap, betulkah saya operation ini? Kan biasa dia postpone saya dari tahun lepas sampai bulan 3 nih. Betul, memang kamu confirm besok operation. Iya, aduh takut, risau juga saya mau pergi ya. Betul kah ini foto? Soalnya sebelum ini itu dokter sudah bagi satu garis ya, gambar di perut saya dari ujung sini sampai ujung sini panjang betul. Jadi saya takut, saya cakap macam mana ini ya. Saya telepon Mak Ceril, kenapa hati saya takut mati ke saya ini, macam risau. Dan saya pergi ke hospital, saya sudah tak takut lagi, sebab saya tahu tak mungkin Tuhan tak dengar Pak Aming punya doa. Tak mungkin Mak Ceril tak dengar saya punya doa. Saya doakan saya, tak mungkin. Kalau Tuhan pun tak dengar doa saya sebab saya terlalu banyak dosa, tak mungkin Ibu dan Pastor Henok punya doa Tuhan tak dengar. Jadi saya menangis, Tuhan, saya operation tak berjalan lancar. Dan pada minggu lepas, sebetulnya saya tak boleh, 2 minggu lepas saya tak boleh keluar dulu, tak boleh jalan dulu, sebab luka saya berair keluar. Tapi suami cakap, bolehkah kamu pergi ibadah? Boleh, sebab saya happy, saya suami nak ikut. Dia nak ikut, jadi saya cakap, boleh, tak ada luka, tak ada sakit pun, padahal sakit tuh. Tapi saya happy sebab saya suami nak ikut kan. Ya sampai sekarang masih pergumulan saya juga. Dia belum terima Tuhan, dan dia ikut pergi. Saya pergi toilet, saya tengok sudah baju saya basah. Itu ini macam bahaya. Saya cakap jom, sudah jam 12, jom kita balik lagi. Tapi saya didoakan sama ibu dan pastor kan waktu itu. Hari Jumat, hari Minggu atau hari Senin saya pergi ke klinik. Dokter bilang, ini tak perlu plester lagi, ini sudah kering. Haleluya. Diberkati. Yang tadinya saya risau, saya takut sebab basah-basah baju saya. Semua orang tanya, oke kah kamu? Oke. Dalam hati saya, kamu tak tahu saya punya sakit ini masih ada lagi. Kamu tak tahu basah baju saya. Tapi saya diberkati dan disembuhkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Pastor. Terima kasih Tuhan. Dan semoga saya sekarang mau serahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Haleluya. Saya sedia Tuhan mau pakai menurut macam Ibu cakap. Tuhan pakai. Saya mau serahkan hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya hanya kepada Tuhan. Sisa hari hidup saya hanya kepada Tuhan. Saya tak mau fikir yang lain-lain lagi, tak mau fikir saya tak ada apa-apa sekarang. Tapi saya tahu saya ada sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Jadi kita semua kalau ada masalah, jangan risau. Kita serahkan saja pada Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan kita ada grup yang luar biasa, pendoa syafaat. Luar biasa Tuhan. Kalau Ibu Mamat diselamatkan, mujizat depan mata loh. Apalagi yang kita risaukan. Yang suaminya dapat kerja tuh. Didoakan pada minggu hari Jumat, hari Sabtu dia kerja. Luar biasa. Hari Jumat dia datang minta didoakan untuk kerja. Hari Sabtu pagi dia pergi dah. Malam itu juga ditelepon dia. Ditelepon. Ada 4 kali. Iya, dari Pulau Pinang pun call dia. Gaji hari tahu, gaji kecil tapi saya rasa cukup. Sangat cukup. The US dollar 30.000 tak cukup. Apa ya? Maka cari pagi, makan pagi. Lebih ada sukacita dibandingkan suami minta pergi offshore kan, tapi saya doa tak payah. Kenapa Pak Ameng? Sebab kalau dia pergi offshore, dia belum terima Tuhan, dia tengok uang tuh, dia masih cepat. Nah itu saja kesaksian saya ya. Terima kasih kesempatan.
Haleluya. Ya, saya buat summary ya kesaksian Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Itu adalah hari pertama saya datang pergi kelompok mereka. Dan setelah Pastor Jipa habis khotbah, Pastor panggil untuk siapa yang mau didoakan untuk maju di hadapan. Dan waktu saya nampak Ibu itu dia adalah orang terakhir sebenarnya, bukan terakhir lah, dari grup yang pertama maju hadapan. Ibu itu agak lambat sedikit keluar. Nah, waktu dia keluar, saya sudah tengok dia lain macam. Ini Ibu tidak beres, ada yang tidak beres dengan dia. Dan mereka ambil, Ibu Ros ambil kursi untuk dia duduk. Jadi saya tanya si Bu Lena, kenapa dengan Ibu ini? Walaupun waktu itu Pastor Jipa suruh saya berdoa untuk ada satu, saya rasa mana dia, yang baju pink itu ya. Ya, Pastor Jipa suruh saya doa untuk dia, tapi hati saya itu lebih mau suruh didoakan untuk Ibu Mary. Jadi saya tanya Ibu Lena tanya Ibu Ros, dia katakan bahwa dia sudah operation batu dalam empedu panjang ya Bu, begini ya. Jadi saya sudah mulai heran, karena kawan saya dia operation kasih potong usus dia hanya ditebuk saja. Kenapa yang ini biasanya kan kalau hancurkan batu dia main tebuk dan laser kasih hancur itu batu. Tapi saya heran dia punya itu ada panjang dan sudah beberapa minggu tapi masih ada air keluar, belum sembuh-sembuh. Jadi waktu itu saya sudah mulai, saya bilang ini mesti ada sesuatu yang harus didoakan. Nah, waktu kami doakan dia, saya sebenarnya ada sedikit kerisauan di dalam hati saya, dia jatuh dari itu kursi. Sebab Ibu itu sudah terlalu ya kan, dia nangis, dia saya takut sebab saya boleh nampak dia punya kesakitan yang dialami waktu itu. Dan saya katakan dia disembuhkan karena saya kena percaya Tuhan yang sesembah itu adalah Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Oke, karena kami mengalami banyak kesembuhan terjadi di sini, itu sebabnya saya sangat yakin bahwa Tuhan akan sembuhkan Ibu Mary. Dan saya tidak pergi minggu lepas, saya dengar dari Pastor dan Ibu Lena katakan bahwa Ibu Mary luka dia sudah kering. Haleluya, saya katakan Tuhan terima kasih. Nah, malam yang sama juga, malam yang saya datang itu 2 minggu lepas, Pak Amin bawa suaminya untuk maju di hadapan didoakan. Karena Pak Amin katakan waktu itu suami dia belum terima Yesus, ya belum percaya Yesus, walaupun dia orang Sarawak tapi dia belum percaya dengan Yesus. Nah, waktu dia katakan kita mau doakan dia supaya dia terima Yesus, saya belum excited lagi waktu itu. Tapi waktu Pak Amin bagi tahu dia tidak kerja, sudah berapa lama dia tidak kerja itu? Sebenarnya dia ada kerja, tapi ngam saya nak operation dia tak ada kerja. Sudah berapa? 1 bulan? 2 minggu. 2 minggu tidak ada kerja. Jadi waktu Pak Amin katakan dia tidak kerja, ini Pastor kita doakan dia. Di situ hati saya, okay Lord, come let's do it again. Karena saya juga ada pengalaman di situ mendoakan orang yang tidak pekerjaan dia dapat kerja. Jadi saya suka bila ada hal-hal seperti itu. Saya tahu Tuhan akan pasti bertindak. Karena manusia, kebiasaan manusia kita ini, kalau dia tidak mengalami sesuatu mujizat dalam hidup dia adalah sangat sulit dia untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu ngam-ngam dia ada keperluan, dia minta supaya dapat kerja. Setelah Pastor Jipa habis doakan dia, acara sudah selesai, kami tengah makan, dia terima panggilan pukul 11:30 malam. Saya bagi tahu dengan kamu, tidak ada company yang telepon kau tengah malam untuk datang pergi kerja kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Kamu tahu itu? Carilah mana-mana company yang telepon kamu tengah malam, tidak ada. Kalau Tuhan yang bertindak, tengah malam pun dia suruh orang kau telepon kamu supaya kamu melihat yang bekerja itu adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan kasih telepon sampai 4 panggilan dia terima pada malam itu juga. Panggil dia pergi kerja. Setelah dia selesai bertelepon, dia katakan, sekarang saya bingung, saya tidak tahu mau pilih mana satu. Kamu tidak rasa Tuhan itu sangat dahsyat? Haleluya. Dahsyat kan? Dahsyat Haleluya. luar biasa. Oke, satu lagi yang saya mau beritahu dengan Ibu Mary. Oke, Bu, begini ya Bu, sakit itu bukan Tuhan yang bagi. Bukan Tuhan yang bagi, karena Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, semua sakit penyakit kita, semua kutuk, semua kemiskinan kita. Dia sudah tanggung waktu dia disalibkan. Waktu kita ini menjauh dari Tuhan adalah sangat mudah untuk iblis menyerang kita. Dia boleh buat apa saja waktu kita jauh dari Tuhan, waktu kita keluar dari
keluar dari Tuhan punya teritori untuk protect kita, iblis akan sangat mudah menyerang kita. Nah, waktu iblis menyerang kita dengan penyakit, apa firman Tuhan katakan? Segala sesuatu itu dia datangkan untuk kebaikan kita. Sekalipun iblis merencanakan kesakitan yang tujuannya adalah untuk mematikan, tapi iblis, Tuhan boleh pusing. Dia boleh tukar kejadian itu untuk kebaikan kita, karena dia mau selamatkan kita. Jadi jangan pernah anggap semua kesakitan, semua penderitaan kita harus lalui, karena Tuhan Yesus juga menderita. Tapi sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan, itu datang dari iblis. Tapi Tuhan boleh pusing dia jadi kebaikan untuk kita, karena kalau dia mau selamatkan kau, Tuhan boleh buat apa saja. Oke, karena paham satu perkara ini. Jadi sekarang saya tahu ada ramai orang yang sakit di sini, Pak Ameng, Pastor Jipo. Saya tidak tahu kenapa nih dua ini Avengers kena serang di waktu yang sama. Saya pun tidak tahu. Pak Ameng kemarin masuk hospital. Pastor Jipo pagi-pagi ini mau bagi kesaksian saya. Mau? Nanti terus ya. Dia tiba-tiba tidak boleh berdiri. Oke. Sini. Kamu tahu kan di sini kita punya urat saraf inilah yang menentukan seluruh keberadaan tubuh kita. Boleh bangun, boleh berjalan, semua di sini. Kalau the moment saraf kita yang di belakang ini terjepit orang bilang, kita boleh jadi lumpuh, tidak boleh bergerak. Saya kasih pastor bersaksi. Shalom semua. Puji Tuhan, karena Tuhan mengizinkan kita boleh jumpa pada hari ini. Dan mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Atas izin Tuhan kami dapat bersama-sama. Tapi puji Tuhan, sebenarnya kami mau kasih singkat ini, karena ada yang jemaat nanti mau ada urusan keluar. Ya, saya pikir itu, saya tidak tahu boleh jadi atau tidak yang pertemuan hari ini, ya. Bisa kata dengan iman saja. Dan puji Tuhan, pokoknya iblis tidak suka. Apabila yang sesuatu yang biasa-biasa itu iblis tidak peduli. Tetapi kalau ada sesuatu yang luar biasa, manusia itu sering mengatakan kebetulan. Ya, waktu saya sakitnya itu yang semalam, saya hanya angkat botol air, sudah botol air itu. Saya hanya angkat itu dan letak belakang. Sebelum macam salah-salahnya, bisa masih boleh bergerak-gerak, tapi rasanya ngilu, rasanya lain. Oke, nanti tidur, besok pagi sembuh. Besok paginya saya tidak boleh bangun. Bergerak begini pun tidak boleh, sangat sakit sekali. Saya berusaha sampai rasa-rasa mau keluar air mata. Sakit itu kalau lelaki sampai keluar itu, mau keluar air mata itu memang sangat sakit sampai rasa mau sejuk. Kalau sakit itu kalau over, terlampau, kita boleh pingsan. Tapi saya coba tahan. Dan puji Tuhan, Ibu Pastor Joy, dia mendoakan saya. Dan sambil dia urut, dia taruh minyak urut dan dia berdoa. Dan lepas itu saya rasa mau kencing. Dan ketika saya kencing, seperti di berita tadi kencing, terus saya boleh berdiri. Terus saya boleh berjalan. Memang masih sakit tapi boleh jalan jauh daripada yang sebelumnya. Dan itu adalah tanda katanya pelepasan. Karena pelepasan itu melalui muntah, melalui batuk, melalui kencing dan sebagainya. Dan saya heran tiba-tiba tapi masih sakit. Tapi ya sudah cukup lumayan lah boleh datang. Dan bila kelompok Pak Amin datang di sini diberitahu juga, Ibu Ros kata ya, Pak Amin juga semalam. Ya, saya tidaklah sampai graduate pergi hospital lah. Tapi tanpa darah lagi. Nah, itu mungkin itu ada cerita lain lagi. Tiba Ating anaknya pula demam. Ya. Nah, ada tiga perkataan negatif. Saya pikir mungkin saya tidak dapat ikut kelompok ini. Karena bagaimana saya tidak boleh bangun. Nanti suruh Pastor Joyce dialah yang melayan kamu semua. Karena saya tidak boleh bangun. Dan saya tadi dengar Pak Amin juga kata mungkin saya
juga tidak dapat ikut datang ke kelompok ini. Dan juga tadi saudara Ating, saya pikir saya tidak dapat pergi karena anaknya sakit. Nah, kita sering mendengar bila cabaran datang pertama dalam pikiran kita, mungkin saya tidak dapat. Kalau kita yang jenis memang tidak ada kurang komitmen kepada Tuhan, kasih pada Tuhan, itulah alasan. Kita memang wajar memberi alasan itu kan karena memang kita begitu. Tetapi waktu saya kesakitan itu dan saya ingat tidak. Saya kata saya mesti hadir. Apapun keadaan, saya adalah pahlawan Tuhan. Saya mesti. Karena ada bangkit dari dalam kita itu, kita yang sebenarnya.